Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sisri Halimah dengan NIM 2430103068. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Nur Azizah MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester. Materi yang pertama yaitu pengertian etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. Etika adalah ilmu tentang baik dan buruk yang dinilai menggunakan akal pikiran. Sedangkan akhlak adalah sikap bawaan dan juga kebiasaan seseorang dalam bertindak tanpa berpikir panjang dengan sumber nilai agama, terutama Al-Quran dan hadis dalam dunia perkantoran. Selanjutnya yaitu nilai-nilai religius dalam administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu amanah, yang kedua kejujuran, yang ketiga ketelitian, yang keempat keteraturan, yang kelima transparansi dan akuntabilitas, yang keenam pengelolaan catatan dan arsip. Selanjutnya yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab profesional. Kedisiplinan dalam pengelolaan arsip mencakup konsisten dalam menjalankan prosedur pengarsipan sesuai dengan standar dokumen kebijakan yang berkaitan termasuk pelaksanaan jadwal, presentasi arsip, pemilihan arsip, dan pengaturan akte yang berat. Seseorang arsipan atau pengelola dokumen bertanggung jawab penuh atas keamanan, kerapian, dan keutuhan arsip yang dikelola. Nah, materi selanjutnya yaitu konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pekerjaan kantor agar kegiatan administrasi dan operasional berjalan efisien dan sistematis. Ruang lingkup manajemen perkantoran itu terdiri dari ruang perkantoran, komunikasi pegawai kantor, perabot dan perlengkapan kantor, peralatan dan mesin kantor, pembekalan dan keperluan tulis, metode kerja, warkat, dan pengawasan pejabat pelaksanaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan prinsip manajemen perkantoran. Tujuan manajemen perkantoran adalah mencapai hasil pekerjaan kantor secara efektif dan efisien. Proses pekerjaan kantor berjalan dengan lancar, pengawasan pekerjaan kantor efektif dan efisien, sehingga terciptanya suasana harmonis dan menyenangkan. Sementara prinsip manajemen perkantoran adalah pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, pembayaran upah yang adil, pemusatan hierarki dan tata tertib, serta keadilan. Pentingnya manajemen perkantoran yaitu untuk membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan kantor, membantu bagian lainnya dengan memberikan layanan administrasi, membantu peningkatan pelayanan pelanggan, meningkatkan efisiensi kerja yang baik, dan mempermudah koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara administrasi perkantoran dengan manajemen perkantoran. Administrasi perkantoran adalah kegiatan teknik yang sifatnya rutin seperti pencatatan, pengarsipan, surat menyurat, serta pengelolaan data dan informasi. Sementara manajemen perkantoran adalah lebih menekankan pada fungsi pengaturan secara menyeluruh yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan kantor. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen dalam konteks perkantoran. Yang pertama, perencanaan, yaitu memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua yaitu pengorganisasian, adalah proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas dan penentuan sumber daya. Yang ketiga yaitu penggerakan, berfungsi jika tidak adanya pergerakan maka tidak akan berjalan manajemen perkantoran. Yang keempat yaitu pengawasan, yaitu proses pengawasan dan pengendalian untuk memastikan lancar atau tidaknya kegiatan di dalam perkantoran. Selanjutnya yaitu model-model manajemen perkantoran modern. Yang pertama, transformasi dan kantor tradisional ke modern. Yang kedua, model tradisional. Yang ketiga, model berbasis teknologi informasi. Yang keempat, model jaringan. Yang kelima, model desentralisasi. Materi selanjutnya yaitu perangkat lunak, pengolahan dokumen dan data. Aplikasi pengolahan data adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah berbagai jenis data dalam bentuk angka, simbol, dan juga gambar. Ada beberapa tahapan pengoperasian aplikasi
pengolah data. Yang pertama yaitu input, yang kedua data processing, yang ketiga output, dan contohnya yaitu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya itu perangkat lunak pengolah dokumen dan data. Yang pertama macam-macam perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem. Berperan sebagai pengendali hubungan antara perangkat keras dengan perangkat yang lainnya. Yang kedua, perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office dibuat untuk kebutuhan kantor. Yang ketiga itu web browser atau browser internet digunakan untuk mengenal dunia maya. Selanjutnya itu perangkat lunak pengolahan gambar yang beberapa software pengolahan gambar yang cukup terkenal yaitu Paint, Adobe, dan Photoshop. Selanjutnya yaitu manfaat dan kegunaan perangkat lunak. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi kerja, yang kedua mengurangi kesalahan manual, yang ketiga memudahkan akses dan pengolahan data, dan yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi. Materi selanjutnya yaitu sistem arsip digital dan manajemen berbasis data. Sistem arsip digital adalah suatu mekanisme pengelolaan dokumen dan informasi yang dilakukan dalam bentuk elektronik. Seluruh dokumen yang sebelumnya tersimpan dalam media fisik dikonversi ke format digital agar lebih mudah diakses, disimpan, serta dikelola. Manajemen berbasis data. Manajemen berbasis data atau DBMS merupakan salah satu elemen dalam sistem database. DMS adalah perangkat lunak yang memberikan fasilitas yang tersedia dan dapat digunakan untuk melakukan fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian atau kontrol, pengolahan dan koordinasi terhadap semua proses atau operasi yang terjadi pada sistem database. Selanjutnya yaitu otomatisasi administrasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan operasional di lingkungan perkantoran. Administrasi perkantoran adalah keseluruhan proses pengolahan pekerjaan yang berhubungan dengan pencatatan, pengarsipan, pengolahan, dan penyampaian informasi serta pengendalian kegiatan kantor untuk mendukung kelancaran operasional. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah administrasi dan teknik akar masalah atau RCA. Mengidentifikasi masalah administrasi secara sistematis adalah kegiatan sistematik untuk menemukan, mendeskripsikan, dan memetakan hambatan yang mengganggu kelancaran fungsi administrasi suatu organisasi. Faktor penyebabnya yaitu ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian penerapan RCA dalam penganalisis masalah administrasi. Penerapan RCA dalam menganalisis masalah administrasi adalah suatu metode atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk menemukan penyebab utama dari suatu masalah, bukan hanya meliputi jenjang yang tampak saja. Kemudian manfaat dari RCA ini yaitu menghindari terjadinya kesalahan, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan yang baik, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas, keselamatan dan kualitas yang baik, dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya yaitu penyusunan rekomendasi solusi administratif yang tepat berdasarkan analisis akar masalah, yaitu bagaimana cara merumuskan solusi administratif yang efektif mulai dari penentuan alternatif solusi berdasarkan akar masalah, penilaian kelayakan solusi, hingga perumusan rekomendasi terukur dan dapat diimplementasikan. Nah, langkah-langkah RCA ini yaitu pertama, identifikasi masalah, yang kedua, kumpulkan data dan informasi, yang ketiga, analisis fakta dan buktinya, yang keempat, identifikasi gejala, dan yang kelima yaitu gunakan metrik analisis. Kemudian selanjutnya yaitu teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Teknik supervisi staf administrasi adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh supervisor seperti kepala tata usaha, kepala sekolah, dan pimpinan lembaga untuk membina, mengarahkan, dan juga meningkatkan kinerja staf administrasi agar bekerja lebih efektif, efisien, dan juga profesional. Penyusunan instrumen evaluasi kinerja adalah proses membuat alat ukur seperti angket, lembaran observasi, dan daftar cek yang digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut. Analisis hasil evaluasi dan tindak lanjut adalah tahapan krusial dalam proses supervisi yang berfungsi untuk mengubah data mentah dari instrumen evaluasi menjadi informasi yang bermakna. Sedangkan tindak lanjut hasil evaluasi adalah implementasi dari hasil analisis. Tahap ini mengubah rekomendasi menjadi tindakan nyata yang dirancang untuk meningkatkan kerja staf secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dan hambatan komunikasi. Yang pertama, prinsip-prinsip yang komunikasi yaitu saling menghargai, empati atau merasakan apa yang orang lain rasakan, dan yang memahami apa yang disampaikan, serta jelas komunikasi yang diinformasikan, rendah hati, sikap menyadari keterbatasan diri. Selanjutnya, faktor penghambat komunikasi perkantoran. Yang pertama itu hambatan sosial, itu tergantung pada situasi. Yang selanjutnya itu hambatan semantik, berasal dari bahasa komunikasi. Hambatan mekanis yaitu berasal dari alat-alat, dan hambatan ekologis berasal dari lingkungan. Kemudian selanjutnya itu komponen dan etika komunikasi perkantoran. Pertama, komponen komunikasi perkantoran yaitu sumber yang kita sebut sebagai komunikator dan pesan, sesuatu yang disampaikan, sedangkan media yaitu alat, dan penerima disebut juga dengan komunikan, dan pengaruh serta efek dan juga tanggapan balik dan lingkungan. Etika komunikasi perkantoran yang pertama yaitu etika busana, bagaimana cara kita berpakaian, serta kehormatan dan penghormatan, bagaimana kita menghormati sesama. Dan selanjutnya itu jujur dan transparansi, serta sikap empati dan juga komunikasi yang terbuka. Selanjutnya yaitu pelayanan komunikasi kantor dan manfaat komunikasi yang efektif. Pelayanan komunikasi kantor adalah aktivitas komunikasi antara pimpinan kepada karyawan mengenai instruksi atau perintah mengenai pekerjaan dan juga tugas untuk mencapai tujuan. Manfaat dari komunikasi ini yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kolaborasi, yang ketiga membangun hubungan yang baik, yang keempat mengurangi konflik, dan yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu korespondensi resmi dan etika komunikasi. Korespondensi resmi adalah kegiatan saling berkirim surat atau dokumen tertulis antara satu pihak kepada pihak lain yang bersifat formal dan berkaitan dengan unsur kedinasan dan juga organisasi lembaga. Misalnya seperti surat undangan rapat dari kepala sekolah untuk guru-guru. Di mana tujuan korespondensi resmi ini itu yang pertama menyampaikan informasi dan kabar secara formal. Kedua, menjalin kerja sesama dan antara instansi. Yang ketiga, menjalin bukti tertulis dalam kegiatan administrasi, dan yang keempat, memperkuat hubungan profesional antara pihak yang berkorespondensi. Materi selanjutnya yaitu perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam mendukung operasional perkantoran merupakan langkah strategis yang dilakukan organisasi atau instansi dalam menentukan jumlah, kualitas, dan distribusi tenaga kerja yang diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional kantor. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor agar efektif merupakan suatu proses untuk menentukan, mengorganisasikan, serta mengalokasikan fasilitas yang diperlukan agar kegiatan administrasi berjalan. Selanjutnya yaitu penganggaran dan alokasi sumber daya kantor. Penganggaran adalah proses menyusun keuangan yang dilakukan dengan membuat anggaran atau membuat anggaran dana untuk kebutuhan kantor seperti pembelian fasilitas, perbaikan, dan yang lainnya. Sementara alokasi sumber daya ini adalah proses strategis pendistribusian sumber daya yang tersedia termasuk tenaga kerja, dana, peralatan, dan teknologi ke berbagai kegiatan atau proyek di dalam kantor agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya yaitu penyusunan SOP administrasi perkantoran.
SOP adalah panduan tertulis berisi langkah-langkah sistematis untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk menjamin agar pekerjaan dilakukan secara konsisten, efisiensi, aman, dan sesuai dengan standar. Tahap penyusunan SOP ini yaitu yang pertama persiapan, yang kedua penilaian kebutuhan, yang ketiga pengembangan SOP, yang keempat penetapan SOP, dan yang kelima penerapan SOP, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi SOP serta komponen anggaran kantor. Yang pertama tujuan, yaitu menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap pegawai atau unit kerja. Yang kedua, menjamin konsistensi pelaksanaan kerja. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Yang keempat, kejelasan alur kerja. Dan yang kelima yaitu acuan evaluasi dan peningkatan kualitas. Sementara komponen anggaran kantor adalah yang pertama biaya sumber daya manusia, biaya operasional kantor, biaya administrasi dan umum, biaya overhead, dan biaya distribusi dan juga komunikasi internal. Materi selanjutnya yaitu tren teknologi terkini dalam manajemen perkantoran dan juga perannya. Peran teknologi dalam manajemen perkantoran adalah mempercepat proses administrasi, mempermudah komunikasi, meningkatkan pengelolaan data, meningkatkan keamanan informasi, mendukung optimalisasi tugas, dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Sekianlah video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya itu dampak dan tantangan teknologi terhadap manajemen perkantoran.
Yang pertama, dampaknya terhadap ketenaga kerjaan yaitu meningkatkan mutu kerja, peningkatan kedisiplinan, dan juga peningkatan hasil dan tenaga. Dampaknya bagi prosedur kerja yaitu mempercepat pekerjaan dan juga menyederhanakan prosedur. Dan dampaknya bagi hasil kerja yaitu meningkatkan mutu dan mempertinggi jumlah hasil. Dan adapun beberapa tantangan yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, keamanan data dan privasi, dan selanjutnya itu ketergantungan pada teknologi, resistensi dan penolakan perubahan, dan kesulitan integrasi sistem dan perubahan teknologi